Dunia mengenal Perang Dunia Pertama sebagai perang parit yang brutal, tapi dunia lupa bahwa di tahun 1980-an, neraka yang sama terulang kembali di Timur Tengah. Perang Iran-Irak, ini adalah konflik paling berdarah di era modern yang menelan 1 juta nyawa. Tapi ada satu medan tempur di perang ini yang lebih mengerikan daripada gurun pasir manapun, Rawa Hawizeh, sebuah lautan air dan lumpur seluas ribuan kilometer persegi. Di tempat ini, tentara tidak mati karena peluru. Mereka mati karena paru-paru mereka meleleh. Saddam Hussein memerintahkan penggunaan senjata kimia secara massal untuk menghentikan gelombang serangan manusia dari Iran. Ribuan mayat tenggelam di rawa itu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan menurut legenda para veteran yang selamat, mereka yang mati di dalam kabut gas itu tidak benar-benar pergi. Mereka menunggu di balik kabut, menunggu untuk menarik siapapun yang masih bernapas ke dalam lumpur hitam. Februari 1984, Operasi Khaybar, di sebuah pos pengawas terpencil milik tentara Irak. Pos itu hanyalah gubuk kayu yang dibangun di atas rakit mengapung, tersembunyi di tengah ilalang rawa yang tinggi. 5 orang tentara Irak berjaga di sana. Kondisi mereka menyedihkan, seragam mereka basah dan berjamur. Nyamuk menggila, tapi tidak ada yang berani menepuk nyamuk, karena suara tepukan tangan bisa memancing penembak jitu musuh yang bersembunyi di balik semak-semak. Tapi malam itu, musuh mereka bukan penembak jitu. Langit malam yang gelap tiba-tiba berubah warna, bukan karena kembang api, tapi karena tembakan artileri khusus dari garis belakang mereka sendiri. Terdengar suara pop yang lembut di udara. Peluru artileri itu tidak meledak keras. Mereka hanya pecah di udara, melepaskan asap tebal berwarna kuning kehijauan, gas mustard, dan gas saraf tabun. Komandan pos berteriak, "Masker, pakai masker!" Dengan panik, kelima tentara itu menarik masker gas karet mereka. Wajah mereka tertutup topeng karet yang sesak dengan mata kaca bulat yang besar. Dunia mereka menyempit. Suara mereka berubah menjadi dengkuran napas yang berat. Kabut kuning itu turun perlahan ke permukaan air, lebih berat dari udara. Kabut itu menyelimuti rawa. Jarak pandang menjadi 0. Pos mereka seperti pulau kecil yang terapung di lautan racun. Mereka menunggu musuh datang. Biasanya Iran akan mengirim gelombang manusia menerobos kabut gas itu. Tapi malam ini, aneh, hening. Tidak ada teriakan dari pasukan musuh. Tidak ada suara mesin perahu. Hanya ada suara kecipak air yang halus. Sesuatu sedang berjalan di dalam air, mendekati pos mereka. Sersan Malik, salah satu penjaga, mengarahkan senapannya ke balik kabut. Matanya yang tersembunyi di balik kaca masker menyipit. Dia melihat siluet. Ada seseorang berdiri di dalam air, sekitar 20 meter dari pos. Sosok itu berdiri diam, tidak membawa senjata. Tubuhnya terlihat aneh, bengkak, dan kulitnya tampak meleleh. "Berhenti! Siapa di sana?" teriak Malik dari balik maskernya. Suaranya teredam. Sosok itu tidak menjawab, malah muncul sosok lain di sebelahnya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam hitungan detik, puluhan siluet berdiri diam mengelilingi pos mereka di tengah kabut beracun. Malik menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Orang-orang itu tidak memakai masker gas. Manusia normal akan mati dalam hitungan detik menghirup udara itu. Paru-paru mereka akan terbakar. Tapi makhluk-makhluk ini, mereka hanya berdiri, menatap pos dengan mata yang bolong. Dan kemudian, salah satu dari mereka mulai naik ke atas rakit. Sersan Malik tidak menunggu perintah. Jari telunjuknya yang gemetar menarik pelatuk senapan AK-47. 3 peluru menembus dada sosok yang memanjat rakit itu. Jaraknya sangat dekat. Hentakan peluru itu seharusnya melempar tubuh manusia kembali ke air. Tapi sosok itu hanya tersentak sedikit. Dia terus memanjat. Saat wajah makhluk itu terkena cahaya lampu pos yang remang-remang, Malik berteriak di balik maskernya. Itu bukan wajah manusia. Kulitnya melepuh parah, berwarna merah kehitaman, dengan cairan kuning yang menetes dari mata dan mulutnya. Itu adalah wajah mayat yang sudah terendam air rawa selama berminggu-minggu. "Mundur! Mereka sudah mati! Mundur!" teriak Malik. Tapi peringatan itu terlambat. Dari segala arah, tangan-tangan pucat mulai mencengkeram pinggiran rakit kayu itu. Pos mereka diserbu. Kekacauan pecah di pos sempit itu. Para tentara Irak menembak membabi buta ke arah kabut kuning. Kilatan api moncong senapan menyinari pemandangan mimpi buruk itu sesaat demi sesaat. Setiap kali kilatan cahaya muncul, mereka melihat lebih banyak lagi dari mereka.
puluhan sosok berseragam Iran yang hancur, berjalan tertatih-tatih menembus gas beracun tanpa rasa takut. Mereka tidak membawa senjata, mereka tidak butuh senjata. Mereka ingin menyeret para penjaga pos itu ke dalam air. Salah satu prajurit muda, Hussein, ditarik kakinya. Dia jatuh terjengkang. Tolong aku," jeritnya. Dua sosok mayat menariknya dengan kekuatan yang tidak wajar. Kuku-kuku mereka yang hitam menancap ke kaki Hussein. Teman-temannya mencoba menolong, menendang makhluk-makhluk itu. Tapi kulit makhluk itu licin seperti belut berlendir. Hussein terseret keluar dari pagar pos. Dia jatuh ke dalam air hitam yang tertutup kabut. Suara teriakan Hussein berhenti seketika, digantikan oleh suara gelembung udara yang pecah di permukaan. Dia tidak ditarik ke dasar, dia ditahan di bawah sana, oleh ratusan tangan lain yang menunggu di kedalaman. Di tengah kepanikan itu, sesuatu yang aneh terjadi pada prajurit yang tersisa. Apakah gas itu bocor masuk ke masker mereka? Atau apakah ketakutan itu sendiri yang meracuni pikiran mereka? Salah satu tentara tiba-tiba berhenti menembak. Dia menatap salah satu monster yang mendekat. Dia menurunkan senjatanya. Air mata mengalir di balik kaca maskernya. "Ahmed, itu kau," bisiknya. Dia tidak melihat monster. Dia melihat adiknya yang tewas 2 bulan lalu di garis depan. Dia melihat adiknya berdiri di sana, sehat, melambaikan tangan memintanya untuk ikut. "Lepaskan masker muka, udaranya segar di sini," bisik suara di kepalanya. Itu adalah tipuan iblis, atau efek gas saraf yang mengacaukan sinapsis otak. Tanpa sadar, tentara itu mengangkat tangannya ke wajah. Dia membuka kaitan masker gasnya. Sersan Malik melihatnya dengan ketakutan. Jangan buka." Terlambat, masker terbuka. Udara kuning yang pekat langsung masuk ke paru-parunya. Dalam hitungan detik, tentara itu tidak melihat adiknya lagi. Dia mencengkeram lehernya sendiri. Mulutnya berbusa, matanya memutih. Dia jatuh ke lantai kayu, kejang-kejang hebat saat gas saraf menghancurkan sistem tubuhnya dari dalam. Sekarang, hanya tersisa 3 orang, dan mereka semakin banyak yang naik ke atas rakit. Sersan Malik mundur ke pojok pos, ke arah radio komunikasi. Dia berteriak putus asa ke markas pusat. Mayday, pos 4 diserang. Musuh menggunakan, tidak, musuh bukan manusia. Mereka mayat, kirim bantuan. Tapi jawaban dari radio hanya suara statis, dan suara tawa lirih yang terdengar seperti gema dari bawah air. Lalu, sebuah suara operator yang dingin menjawab, "Pos 4, periksa koordinatmu. Tidak ada pasukan musuh di sektormu, radar kosong." Malik membeku, dia melihat ke depan, amunisinya habis, dan di depannya, kabut kuning itu mulai memadat, membentuk wajah raksasa yang menatapnya dengan kebencian murni. Ada pepatah kuno di antara penduduk asli rawa Mesopotamia. Air memiliki ingatan. Selama 5.000 tahun, rawa ini telah menelan tentara Sumeria, Babilonia, hingga Inggris. Dan malam itu, Sersan Malik sadar bahwa ingatan itu telah bangun. Pos 4 sudah jatuh. Malik tidak punya pilihan. Amunisinya habis. Dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan manusia saat berhadapan dengan teror. Dia lari. Malik melompat dari jendela belakang pos. Tubuhnya menghantam air rawa yang dingin dan berminyak. Lumpur di dasar rawa langsung menghisap sepatu boot militernya. Dia berenang sekuat tenaga, menjauh dari cahaya pos yang remang-remang. Napasnya panik di balik masker gas. Kaca maskernya mulai berembun karena keringat. Pandangannya kabur. Dia tidak tahu arah. Dia hanya tahu dia harus menjauh dari kabut kuning itu. Tapi rawa itu luasnya tak berujung. Dan malam itu, rawa itu hidup. Setiap kali dia berhenti untuk mengambil napas, dia mendengar suara itu. Langkah kaki di atas lumpur. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan santai. Mereka tahu Malik tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah 1 jam berjalan tertatih-tatih di dalam lumpur setinggi pinggang, fisik Malik mulai menyerah. Gas mustard yang pekat mulai menembus filter maskernya yang sudah tua. Racun itu mulai bekerja di otaknya. Pandangan Malik berubah. Ilalang tinggi di sekitarnya tidak lagi terlihat seperti tanaman. Dalam pandangannya yang terdistorsi, ilalang itu berubah menjadi lengan-lengan manusia yang menjulur dari dalam tanah. Dia melihat kilatan cahaya di langit, bukan artileri, tapi api purba. Dia mendengar bisikan dalam bahasa yang tidak dia mengerti, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Farsi,
Itu adalah bahasa yang jauh lebih tua, bahasa Akkadia, bahasa kematian yang terkubur di reruntuhan Sumeria di bawah lumpur itu. Kau meracuni rumah kami, bisik suara itu. Kau membakar kulit kami dengan udara kuningmu. Sekarang kami akan mengambil kulitmu. Malik jatuh berlutut di lumpur. Dia menangis, bukan karena takut mati, tapi karena rasa bersalah. Dia melihat bayangan ribuan mayat mengapung di sekelilingnya. Wajah mereka bukan monster. Wajah mereka adalah wajah rakyat sipil, wajah anak-anak, wajah tentara muda yang dikirim mati sia-sia oleh ambisi para jenderal. Rawa itu tidak dihantui oleh setan. Rawa itu dihantui oleh dosa perang. Di tengah kegilaannya, Malik tersandung sesuatu yang keras. Dia pikir itu akar pohon. Dia merabanya dalam kegelapan. Tangannya menyentuh logam dingin. Bentuknya bulat, berkarat. Dia menyalakan senter kecilnya. Cahaya kuning redup menyinari objek itu. Itu adalah hulu ledak kimia yang tidak meledak. Dan di sebelahnya, ada lagi, dan lagi. Tumpukan drum-drum berisi bahan kimia yang bocor, setengah terkubur di lumpur. Ternyata, posisinya bukan sekadar pos pengawas. Dia berdiri di atas tempat pembuangan limbah senjata kimia rahasia militer mereka sendiri. Gas itu bukan ditembakkan oleh musuh. Gas itu bocor dari tanah tempat dia berdiri. Dan makhluk-makhluk itu, hantu yang dia lihat. Mereka bangkit dari tumpukan limbah itu. Tiba-tiba, air di depannya meledak. Sebuah tangan yang kulitnya meleleh mencengkeram leher Malik. Senter terjatuh. Malik meronta. Dia mencabut pisau bayonetnya. Dia menusuk makhluk itu. Tapi rasanya seperti menusuk lumpur. Tidak ada darah. Tidak ada teriakan kesakitan. Makhluk itu hanya menatapnya dengan mata putih yang kosong, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Dari mulut makhluk itu, tidak keluar suara, tapi keluar asap kuning pekat. Makhluk itu memuntahkan gas mustard langsung ke wajah Malik. Filter maskernya jebol. Malik tersedak. Paru-parunya terasa seperti diisi pecahan kaca dan api. Dia berusaha berteriak, tapi suaranya hilang. Dia merasakan tubuhnya ditarik ke bawah, masuk ke dalam lumpur hitam yang hangat, bergabung dengan ribuan penjaga lainnya yang tidur di sana. Sesaat sebelum kesadarannya hilang, Malik melihat langit malam. Bintang-bintang terlihat sangat indah, dan di atasnya, dia melihat wajah-wajah rekan satu regunya yang sudah mati, menatapnya dari balik air, tersenyum menyambut anggota baru. Matahari pagi terbit di rawa Hawizeh. Langit yang semalam berwarna kuning beracun, kini kembali biru pucat. Kabut telah pergi, membawa serta mimpi buruk yang bersembunyi di dalamnya. Pukul 6 pagi, sebuah helikopter Mi-8 mendarat. Satu peleton pasukan khusus Republican Guard turun dengan pakaian hazmat lengkap. Mereka dikirim bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk membersihkan. Markas pusat telah menerima transmisi terakhir Sersan Malik yang gila, dan mereka ingin memastikan tidak ada saksi mata yang selamat. Pasukan pembersih mendekati pos 4 menggunakan perahu karet. Suasana sunyi senyap. Pos itu hancur lebur. Dinding gubuk kayu itu penuh dengan lubang peluru. Ratusan selongsong peluru AK-47 berserakan di lantai kayu. Tapi yang membuat pasukan khusus itu bingung adalah arah tembakan. Semua lubang peluru mengarah keluar, tapi tidak ada satupun mayat musuh di sekitar pos. Tidak ada jejak kaki di lumpur. Seolah-olah Sersan Malik dan regunya menembaki udara kosong selama berjam-jam. Di dalam pos mereka menemukan 3 mayat tentara Irak. Kondisi mereka mengerikan. Wajah mereka membiru, mulut berbusa, dan jari-jari mereka kaku dalam posisi mencengkeram leher sendiri. Penyebab kematian, gagal napas akibat neurotoksin. Mereka mati karena melepas masker gas mereka sendiri di tengah serangan. Tapi, di mana Sersan Malik? Jejak sepatu boot Malik ditemukan mengarah ke dalam rawa. Pasukan hazmat mengikutinya sejauh 200 meter. Dan di sanalah mereka menemukannya. Tubuh Malik ditemukan setengah terkubur di lumpur hitam. Tapi ada yang salah, sangat salah. Meskipun dia baru mati beberapa jam yang lalu, kondisi mayatnya seperti sudah terendam selama ratusan tahun. Kulitnya mengeras seperti kulit mumi. Matanya hilang, dan tangannya memegang sebuah benda logam berkarat yang mencuat dari dalam lumpur. Benda itu adalah sebuah prasasti tanah liat. Bukan senjata, bukan granat, tapi pecahan tembikar kuno dengan tulisan paku Sumeria. Di sebelah mayat Malik menyembul ujung dari drum-drum limbah kimia yang bocor. Komandan pasukan khusus itu menyadari kebenaran yang mengerikan. Limbah kimia yang mereka buang di sana telah bereaksi dengan tanah kuno itu. Entah itu reaksi kimia yang menciptakan halusinasi massal, atau memang membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur.
Perintah turun dari Baghdad, bakar semuanya. Pasukan khusus itu menyiramkan bensin ke pos 4. Mereka meledakkan area pembuangan limbah itu agar terkubur lebih dalam. Mayat Sersan Malik dan regunya dimasukkan ke dalam kantong mayat bersegel timah dan dikuburkan di lokasi rahasia di gurun. Dalam laporan resmi militer Irak, ditulis bahwa pos 4 hancur akibat serangan mortir pasukan Iran. Sersan Malik dan regunya dianugerahi medali keberanian Anumerta. Tidak ada yang pernah tahu tentang hantu kuning. Tidak ada yang tahu tentang suara bisikan Sumeria di dalam kabut. Perang Iran-Irak berakhir 4 tahun kemudian, tapi Rawa Hawizeh masih menyimpan rahasianya. Hingga hari ini, penduduk lokal yang kembali ke sana sering menceritakan kisah aneh. Jika kau mendayung perahu di malam hari saat kabut turun, kau bisa melihat cahaya lampu remang-remang di kejauhan, dan kau bisa mendengar suara napas berat. Suara napas dari 5 tentara yang dikutuk untuk berjaga selamanya di pos yang tidak ada lagi. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa perang tidak hanya membunuh manusia, perang meracuni tanah, perang menodai sejarah, dan kadang, tanah itu akan membalas dendam dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat.